Selamat pagi. Pada pagi ini, saya Kevin Kurniawan akan menjelaskan mengenai state-of-the-art advancements of crystal facet exposed photocatalyst beyond titanium dioxide. Design and dependent performance for solar energy conversion and environment application. Berikut adalah jurnal referensi yang digunakan beserta dengan abstraknya. Oke. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa photocatalytic material berbasis semiconductor itu sudah luas digunakan untuk berbagai hal yang berbasis dengan environmental seperti photoreduction dari karbon dioksida untuk menjadi renewable fuel, kemudian water splitting untuk menjadi hidrogen dan oksigen, kemudian photodegradation dari suatu polutan. Hal-hal ini sangat promising untuk mengadres berbagai jenis masalah lingkungan dan juga masalah energi yang ada di masa depan. Maka dari itu, usaha yang signifikan telah dibuat untuk mendesain berbagai tipe semikonduktor fotokatalis seperti titanium dioxide, zinc oxide, dan sebagainya macamnya. Nevertheless, efisiensi dari fotokatalitik yang diproses ini masih cukup rendah. Maka hal ini dikarenakan high charge recombination rate dan juga band gap energy yang masih buruk dan juga unsolited yang nggak cocok untuk mengcapture visible spectrum light, juga efisiensi redox yang masih rendah, redox reaction efisiensi yang masih cukup rendah di permukaannya. Nah, sedangkan reaksi pada permukaan itu adalah key step untuk photocatalytic process. Photocatalytic activity of semiconductor itu inherently dideterminasikan oleh atomic surface, tuning dari atomic surface-nya. Dari berbagai different surface atomic arrangement and the related electronic configuration itu semuanya bisa di fine tune dan dioptimisasikan menggunakan crystal phase engineering dari photocatalysis ini. Oke. Nah, ini salah satu yang disebutkan tadi kalau photocatalytic degradation of organic pollutant. Ini salah satu prinsip mekanismenya. Yang pertama, kita lihat di sini ada matahari, foton menyinari, kemudian sinar yang dihasilkan oleh matahari ini diabsorb dan akan terjadi eksitasi terhadap elektronnya yang akan naik dari valence band kemudian menuju ke conduction band. Elektron yang terrilis tereksitasi ini maka akan bereaksi dengan oksigen dan menciptakan superanion oxide. Nah, setelah elektronnya itu terlepas, maka daerah di dekat di surface besinya itu akan lebih positif kan. Di sini ada H+. Nah, itu akan bereaksi dengan air moisture yang ada di udara menjadi mengalami photooxidation. Kalau yang tadi photoreduction, makanya dia jadi superoxide anion. Kalau ini jadi hydroxy radical. Hydroxyl radical ini. Nah, hydroxyl radical dan superoxide anion inilah dengan menggunakan kemampuan mereka bisa mendegradasi berbagai organik polutan dan juga berbagai mikrobakteri dan sebagainya. Jadi ini kurang lebih konsep prinsipal dari photocatalytic degradation. Oke. Selanjutnya adalah desain dari crystal facet exposed photocatalyst. Desainnya itu caranya ada tiga tekniknya. Yang pertama hydrothermal atau sulfothermal methods, di mana metode ini adalah metode yang dikembangkan secara convenient untuk mensintesis facet exposed photocatalyst dengan menggunakan dengan mengkontrol dinamik reaksi dan juga proses nucleation ya menggunakan medium reaksi dan juga precursor yang cocok yang sesuai. Sedangkan molten salt synthesis itu berbasis dengan utilization dari campuran molten salt sebagai medium yang highly reactive untuk memfabrikasi berbagai struktur material. Oke. Kemudian chemical vapor disposition ini adalah teknik yang efektif untuk memfabrikasikan nanostructure dan microstructure di exclude influence dari surfactant, sehingga ini membuat kita dapat merubah surface energy sequence dari fase gas supersaturation yang related terhadap grow temperaturnya. Oke, kemudian ada teknik to detection of charge accumulation on crystal faceted surface. Detection of charge transfer and separation between different crystal facet ini dapat didapatkan berdasarkan berbagai teknik. Salah satunya adalah photo deposition dari metal ion atau metal oxide terdapat pada crystal facets atau surface photovoltaic spectroscopy
dan on-site fluorescence atau photoluminescence spektroskopi. Jadi nanti foto excited elektron yang ter-excited dikarenakan foton itu dan lubangnya itu akan biasanya cenderung untuk bermigrasi ke kristal facet lainnya, di mana hal ini membuat metal ion itu lebih jadi dia tuh terfotoreduce dan photooxidize pada fase tertentu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada facet dependent photocatalytic performance. Jadi di sini kita bisa melihat berbagai table yang menunjukkan kurang lebih lah ya, berbagai table yang menunjukkan performa dari photocatalytic ini. Yang pertama table 1 sampai table 3 itu adalah prominent list dari facet dependent photocatalyst juga dengan photocatalytic application-nya, dari water splitting, photoreduction dari carbon dioxide menjadi renewable fuel, kemudian degradation dari organic kontaminan. Kemudian ada juga absorption dan activation dari H2O, CO2 or pollutant on the surface of photocatalyst are strongly dependent pada surface atomic arrangement. Jadi absorption dan aktivasi dari H2O dan CO2 ini nih yang penting kan dia untuk terabsorpsi di permukaannya. Itu sangat dependent sama arrangement dari permukaannya secara atomiknya. Nah, due to different energy and states of molecule in various exposed facet. Nah, ini bisa dilihat ya di tabel yang pertama ini photocatalytic reaction, kemudian exposed facet, co-catalystnya. Di sini digunakan untuk H2 evolution dan segala macamnya. Ini ada reference-nya juga. Oke, kemudian tabel yang kedua. Di sini ada reaksi mediumnya karbon dioksida dan H2O, air, kemudian produk dan sebagainya. Oke, bisa dilihat sendiri tabel-tabelnya dari yang pertama sampai ketiga. Ini yang ketiga, tabel terakhir. Oke. Untuk challenge dan perspektifnya, Crystal Facet Engineering itu memberikan kita opportunity untuk mendesain sendiri semiconductor surface yang highly reactive facet toward enhanced photocatalytic selectivity dan activity. Jadi dia selektif dan terhadap aktivasinya kita bisa desain sendiri lah. Which can, dimana kita bisa mengadjust absorption dari reaktan itu, electronic band structure, kemudian charge transfer dan separation, surface energy, dan surface active site-nya. Untuk mendesain highly active facet dependent photocatalyst, banyak masalah yang harus kita pertimbangkan, seperti development of clean exposed facet of semiconductor crystal without the coverage of capping agent on the surface, avoiding the activity loss, kemudian high surface area for maximizing absorption, transport, and desorption of reactant, intermediate, and product, and then deep understanding of electronic structure and charge separation on different crystal facet through theoretical calculation and experimental technique. Kemudian exploration of facet exposed photocatalysts made of earth abundant, non-toxic, light stable, and low-cost material. Jadi the outstanding research of the crystal facet engineering berbasis titanium dioxide bisa memprovide kita banyak information yang useful, yang berguna untuk mendesain optimal non-titanium dioxide based facet dependent photocatalyst. Untuk contohnya, IV curve measurement memperlihatkan kalau electronic conduction along the 0.1 direction of faceted anatase TiO2 particle in contact with two tungsten probes is found to be an order of magnitude higher than that along the 0.10 direction, owing to a smaller potential barrier of the TiO2 0.01 tungsten interface for electron transport than the TiO2 0.10 tungsten interface, which could be used for the property research untuk berbagai non-TiO2 facet dependent photocatalyst. Jadi ini sangat genuinely secara tulus diharapkan berbagai area itu bisa secara cepat berevolusi pada bidang ini untuk mencapai breakthrough dalam efisiensi untuk commercialization, untuk commercialization dan juga industrialization. Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekian. Terima kasih.